Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke Bapak Saudara, malam hari ini kita masih belajar tentang seri akhir zaman. Ya, setelah kita membahas tentang pembinasa keji, tentang Abaddon, tentang Antikris dan dua saksi Allah, paling enggak kita sudah mulai mendapat gambarannya ya. Apa yang akan terjadi dalam masa kesusahan besar selama 7 tahun nanti ya. Ternyata Antikris nanti sama Abaddon itu bagi waktu ya, paruh waktu 3,5 tahun pertama itu waktunya Antikris yang di backup oleh Lucifer. Lalu 3,5 tahun yang kedua itu adalah waktunya Abaddon atau pembinasa keji yang dalam bahasa Yunani dikatakan Apollyon ya. Nah, Saudara, kita perhatikan banyak hal yang bisa kita sama-sama gali bersama-sama ya. Walaupun itu bukan bagian kita nanti, karena kita sebagai gereja Tuhan, kita percaya kita sudah rapture ya. Tapi itulah yang terjadi di bumi selama kita ada di sana. Pesta dengan Bapak Surgawi, karena Bapak Surgawi mantu ya. Ada perkawinan anak domba Allah di sana. Wah, itu yang luar biasa. Oke ya, jadi nanti Anda bisa review kembali apa yang sudah kita pelajari, sehingga kita bisa semakin nangkep, ngerti ya, sehingga tidak campur aduk. Nah, malam hari ini saudara, tema yang akan kita bahas adalah tentang perang Armageddon ya. Perang Armageddon. Nah, saudara, perang Armageddon. Perang Armageddon. Nah, saudara, ketika flyer ini dibagikan, sudah ada beberapa orang WA saya, ya, sehingga saya juga harus mulai menjawab sih tadi, itu ya, karena sudah ada beberapa orang mulai penasaran, ya, ya macam-macam sih pertanyaannya. Tapi salah satunya, saudara, yang paling banyak ditanyakan adalah kapan sih perang Armageddon itu? Terus saya tanya balik sama yang bertanya tadi, kenapa kalian tanya kapan itu waktunya? Ya, ada apa? Jadi orang bertanya itu pasti ada sesuatu yang ganjel ya. Nah, jadi sebelum saya jawab, saya nanya dulu ya, apa sih sebenarnya alasan Anda bertanya seperti itu? Lalu dia berkata, ya, Bini, Pak, sekarang kita lihat ya, bangsa Israel itu kan nggak pernah berhenti berperang gitu ya. Apalagi hari-hari ini gitu, musuhnya gantian terus ya, sama Hamas ya, lalu sama Iran ya, lalu sebentar lagi sama siapa nggak tahu. Lalu negara-negara yang lain yang pro apa Gaza, yang pro di melawan Israel itu ya, itu kan ikutan juga dan sebagainya. Lalu dia mulai tanya lagi, Pak gimana ini Pak, musuhnya semakin banyak tuh. Dulu yang mendukung Israel sekarang mulai ya mengambil statement untuk apa, mengutuk Israel dan sebagainya. Nah, apakah ini waktunya perang Armageddon itu? Lalu saya jawab dengan singkat, belum saya bilang. Ya, kenapa saya katakan belum? Ya, karena perang itu nanti terjadinya setelah selesainya 7 kesukaran besar itu ya. 7 tahun kesukaran besar itu. Nah, setelah Antikris muncul, setelah Abaddon mengeksekusi dengan melakukan penyiksaan yang begitu dahsyat, ya. Nah, lalu muncullah dua saksi Allah dan sebagainya. Baru setelah genap masa 7 tahun itu nanti akan ada peperangan yang disebut Perang Armageddon. Nah, saudara, kita lihat ya, kenapa kita belajar sebelumnya sampai akhirnya ya, kita ini harus lebih serius dengan Tuhan ya, meningkatkan kualitas kerohanian kita supaya kita ini semakin hari ya, semakin menjadi serupa dengan Yesus. Mengalami kepenuhan Kristus, mengalami kepenuhan Allah. Tujuannya untuk apa? Nah, di sini kita mulai nangkep ya, bahwa Allah sedang memilih atau memilah nanti. Walaupun ada beberapa orang yang di rapture ya, walaupun dia ikut rapture, ternyata enggak semuanya ikut dalam di dalam perjamuan kawin anak domba itu enggak semuanya jadi mempelai.
atau pengantinnya Tuhan Yesus. Ya, karena ada yang dibuang ke ratap ketak gigi, dan ada juga yang cukup menjadi tamu undangan ada di situ. Walaupun itu cukup berbahagia. Karena Alkitab juga berkata, berbahagialah orang yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba itu. Ya, namun yang paling lebih berbahagia adalah mereka yang dipilih untuk menjadi pengantinnya Kristus, bukan? Ya, nah saudara, jadi banyak hal nanti yang akan menjadi surprise bagi kita semuanya. Jadi orang-orang yang mengalami rapture ini salah satunya adalah ada orang-orang nanti yang dipilih untuk menjadi pasukannya Tuhan Yesus. Ya, pasukannya Tuhan Yesus disebut orang-orang kudus, jumlahnya 133.000. Ya, nah saudara, itu selektif ya, nggak semua dari jutaan orang yang rapture itu, nggak semuanya nanti ikut perang bersama dengan Tuhan Yesus. Perang kapan itu? Nah, perang Armageddon itu nanti yang melakukannya, pemimpinnya adalah Tuhan Yesus beserta dengan malaikat-malaikatnya dan juga orang-orang kudusnya, ya, menggempur dan mengalahkan Lucifer, Antikris, Abaddon, ya, dan pengikut-pengikutnya. Lalu mereka diringkus, lalu dibuang ke lubang sana, lalu ditutup selama 1000 tahun, lalu terciptalah, ya, dimulailah satu masa yang disebut masa damai selama 1000 tahun. Sehingga kita kenal dengan istilah kerajaan 1000 tahun, yaitu damai di bumi dan damai di alam roh atau di surga sana. Ya, oke Bapak Saudara, malam hari ini kita akan langsung belajar bersama-sama ya tentang perang Armageddon. Saudara, persiapan perang, puncak dari masa kesusahan besar selama 7 tahun adalah berkumpulnya bangsa-bangsa dalam perang dunia ketiga, yakni perang Armageddon. Nah, saudara, ini disebut sebagai perang dunia ketiga. Nah, saudara, jadi benar-benar yang perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya nanti kita menanti satu lagi ya acara acara perang ya. Perang disebut perang dunia ketiga itu. Kita dasari dulu dari Wahyu pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Wahyu 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Oke. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Lalu dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jumlah tentara itu ialah 200 juta pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ya, saudara perhatikan tadi Wahyu 6 ayat 12. Malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja, ya, bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ya, saya coba kasih gambarnya tentang sungai Efrat, ya. Nah, ini nanti kering tuh airnya, ya. Nah, itu kayaknya perangnya di sini nih. Ya, di sungai ini panjang ini medan peperangannya nanti itu. Nah, tadi dikatakan jumlah mereka itu cukup besar, ya. Pasukan yang akan perang melawan pasukannya Tuhan Yesus itu tadi dikatakan 200 juta ya. 200 juta. Itu berkumpul kurang lebih 200 juta pasukan berkuda. Wah, ya 200 juta. Bayangin saudara ya, itu 200 juta ya, tentara kumpul tuh banyak banget loh. Ya, saya pernah
ya waktu Benihin datang ke Indonesia ya bikin acara di Ancol tuh ya. Nah itu nggak sampai 1 juta aja tuh udah kayak wah kalau macam gitu ya. Nah 1 juta ini 200 juta saudara. Ya 200 juta. Nah saudara perhatikan, memang kenapa begitu besar? Ternyata ketika sangkakala ke-6 itu dibunyikan, itu pertanda aba-aba kayaknya ya. Kalau sangkakala ke-5 kemarin dibunyikan, itu lalu dikatakan ada bintang yang jatuh, ya turun, lalu membuka jurang maut, lalu mengeluarkan Abaddon, ya. Lalu terjadilah fase yang kedua dari 7 tahun itu, yaitu 3,5 tahun yang kedua, di mana Abaddon mulai bereaksi ada di situ. Nah setelah sangkakala ke-5, mulailah ditiup oleh malaikat itu sangkakala yang ke-6. Nyata sangkakala ke-6 itu juga pertanda aba-aba perang dimulai, ya. Perang dimulai. Tet 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 tet, tet, ya. Nah, Anda harus waspada nih, ya. Dulu pernah ada fenomena ya, katanya ada trompet. Trompet yang bunyi itu ya sampai wah di YouTube itu di medsos itu dibilang, "Wah, ini Tuhan datang." Kalau macam gitu ya. Walaupun semua gempar seperti itu, saya tetap tenang saja. Kenapa? Ya, acara atraksi sebelumnya belum ada. Ya, bagaimana bisa melompat sampai akhirnya sangkakala ke-6 terjadi di situ. Ya, Abaddon aja belum muncul, berarti belum sangkakala ke-5. Amin. Nah, sekarang Anda bisa menghitung gitu loh, ya. Walaupun mungkin benarlah itu trompet sekalipun, gitu. Tapi trompet yang keberapa, betul ya? Sangkakala yang keberapa yang ditiupnya itu. Nah, saudara, jadi perang Armageddon itu diawali ketika malaikat mulai meniup sangkakala yang ke-6, ya. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata memang ada sesuatu yang sudah dipersiapkan dari sejak dulu, ya. Di Sungai Efrat itu ternyata ada ya tadi dikatakan apa ini ya, malaikat ke-6 menumpahkan cawan besar lalu di Sungai Efrat itu ya melepaskan ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Ya. Nah, Saudara, ini banyak yang menafsirkan ya bahwa malaikat yang terikat di Sungai Efrat itu adalah gulungan Nefilim ya. Gulungan Nefilim. Anda tahu Nefilim itu setengah manusia, setengah malaikat. Ya. Kalau dibilang malaikat karena ada unsur malaikatnya di situ itu. Ya. Nah saudara, jadi malaikat yang terikat di sana itu. Jadi malaikat yang merendahkan derajatnya, lalu kawin dengan manusia. Itu Nefilim bukan? Nah ternyata sejarah tentang Nefilim itu kan nggak ada kelanjutannya seperti itu. Ternyata kita ketemu lagi di dalam Wahyu 9 ayat 12 sampai 16 ini. Nah di situ sudah ada makhluk yang besar kayak hulek gitu ya. Kayak hulek gitu ya. Wah itu. Kalau dia ngotot gitu bajunya sobek semua. Ya, wah jagoan seperti itu. Jadi memang saudara, selain 200 juta pasukan itu, mereka mulai memunculkan banyak ya. Nah saudara, kenapa mereka begitu mempersiapkan ya pasukan yang begitu kuat seperti itu? Karena lawannya adalah Tuhan Yesus. Ya, beserta pasukannya itu nanti yang akan turun. Nah, jadi mereka sengaja nih untuk bertempur dengan pasukan Tuhan Yesus ini ya. Mereka akan keluarkan seluruh hal yang terkuat, terbaik untuk apa? Menandingi Tuhan Yesus itu. Ya, nah saudara kita baca selanjutnya. Wahyu 16 ayat 13 sampai 17. Lalu aku melihat dari mulut naga dan ular dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar itu. Yakni hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut
Harmagedon. Malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Lalu dari dalam bait suci kedengarlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Ya, sudah terlaksana. Nah saudara, perhatikan. Ternyata saudara, mereka itu berkolaborasi tadi ya. Mereka mengumpulkan bangsa-bangsa itu, nggak heran jumlahnya bisa mencapai 200 juta. Ya, 200 juta. Itu pasukan dari mana? Itu dari negara-negara langsung yang bergabung di tempat itu, saudara. Ya, guna persiapan peperangan besar yang akan terjadi nanti. Oke, kita lihat lagi, saudara, berdasarkan Wahyu pasal 14-nya. Sekarang lihat ya, mundur dulu. Wahyu 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ya. Lalu aku melihat seorang malaikat lain terbang tinggi di langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang tinggal di bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan umat. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah runtuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur, hawa, nafsu, dan cabulnya tadi ya. Nah saudara, kita lihat ya bahwa Lucifer ya, Abaddon ya, itu ada satu lagi kan itu yang disebut perempuan itu ya, yang berdiri, yang duduk di atas ya. Nah itu kan gambaran daripada Babel itu ya, Babel kota besar itu, apa yang dibangun oleh orang itu kan katakan semuanya sudah roboh itu. Nah saudara, kalau kita melihat persiapan-persiapan mereka begitu luar biasa ya, guna mempersiapkan diri untuk peperangan Armageddon itu, di Armageddon itu. Nah saudara, kapan itu mulainya saudara? Nah sekarang kita bisa melihat segala sesuatu itu barometernya adalah Israel ya. Kita tahu kenapa harus Israel. Karena Israel itulah ya awal daripada perjanjian antara Allah dengan Abraham khususnya ya. Dia ingin menjadikan sebuah bangsa yang besar. Lalu Allah mulai ada menyatu dengan bangsa itu ya. Akhirnya bangsa itu mau dibentuk, dicoba untuk dijadikan representatif Allah di muka bumi ini. Tapi kondisinya nggak memenuhi syarat gitu ya. Nah akhirnya sampailah ya perjanjian baru, Tuhan Yesus datang, lalu Injil keluar kepada orang kafir. Nah, lalu Allah keluar dari orang Israel. Perhatiannya sekarang kepada orang-orang Gentile itu ya, orang-orang kafir itu semuanya. Nah, kita yang mendapat kasih karunia Allah, kita beroleh selamat gara-gara banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita bukan orang Israel sejati, tapi sekarang kita disebut sebagai orang Israel yang rohani. Nah, tapi saudara, semuanya harus kembali lagi kepada bangsa Israel. Ya, kita tahu bangsa Israel itu pernah ya dicerai beraikan luar biasa, ya sampai berabad-abad, saudara. Ya, ke negara-negara lain dan sebagainya. Sampai satu hari, ya, Tuhan kembali mengumpulkan anak-anaknya. Terjadilah saudara kemerdekaan Israel, ya. Di mana Allah merestorasi Israel pada tahun 1947 itu sejarahnya ya. Nah, restorasi Israel akan terjadi restorasi bangsa Israel seutuhnya sebelum perang Armageddon itu. Yakni berkumpulnya kembali seluruh suku-suku Israel kembali menjadi 12 suku lagi. Dikumpulkan dari seluruh dunia setelah mereka diserak-serakkan ke seluruh dunia. Serta masa pembuangan mereka pada zaman Raja Hosea. Waktu itu Samaria dikepung 3 tahun lamanya oleh Raja Asyur dan dibuang di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Modai. Ya, nah saudara, kita lihat sejarahnya dulu ya. Yeskiel 39 ayat 21 sampai 25. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan.
Dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya, kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawan dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, ku perlakukan mereka dan ku sembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah sekarang, aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Ya, nah saudara perhatikan ya. Jadi awalnya bangsa Israel itu tercerai-berai karena apa? Karena melupakan sabat, ya, melupakan sabat, khususnya sabat tanah itu ya. Lalu dihukum di situ. Lalu dilempar ya ke Babel sana. Lalu udah tuh sampai di sana berantakan semuanya itu. Tapi kita perhatikan tadi bahwa Allah kembali menyayangi anak-anaknya. Mengumpulkan mereka kembali. Jadi akhir zaman atau peperangan Harmagedon itu harus nanti kita melihat. Terjadi dahulu restorasi Israel. Ya. Nah sekarang bangsa Israel sudah ada. Ya, menjadi satu bangsa. Walaupun belum seluruhnya komplit. Ya, karena kita tahu dari 12 suku itu ada satu suku yang belum ditemukan. Namanya suku Dan. Ya, suku Dan. Ya, suku Dan itu masih terhilang. Gak tahu dicari kemana. Ada yang ngaku-ngaku, katanya dulu ya, ada orang Papua bilang suku Dan itu orang Papua. Nanti muncul lagi tuh, oh suku Dan itu orang Depok. Ngaku-ngaku gitu ya. Nah, tapi ya orang mau ngomong apa terserah lah gitu ya. Suku Dan di mana? Ada yang bilang suku Dan itu orang Batak. Ya. Nah, jadi banyak rumornya seperti itu ya. Tapi yang perlu kita ngerti sekarang ya, dari 12 suku itu ketika dicerai-beraikan ada yang hilang ya. Jadi belum ditemukan suku Dan itu. Tadi Alkitab bilang ya, mereka harus kembali menjadi 12 suku utuh kembali ya. Nah, untuk mengembalikan menjadi utuh itu bukan seperti membalikkan tangan, bukan? Nah, tapi kalau memang saudara rencana dan kehendak Tuhan harus terjadi, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi kalau kita berpikir usaha manusia untuk menemukan suku Dan itu mustahil sekali, betul? Kapan? Bangsa ini harus genap lagi 12 suku, ya. Tapi kita nggak ngerti kebijaksanaan Tuhan bagaimana. Sampai nanti dideklarasikan, ya, dinyatakan bahwa sekarang suku Israel sudah genap 12. Ya. Kalau Tuhan sudah ngomong seperti itu ya artinya ya ini memang sudah saatnya. Jadi Anda ngerti nih ya. Jadi barometernya itu ada di sini ini. Bahwa akan terjadi restorasi bangsa Israel itu. Amin. Nah, Saudara, kita lanjut baca Yeskiel pasal 39 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Nah, kita lihat ayat-ayatnya dulu ya, supaya kita punya dasar sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka. Dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Ayat 28. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana.
Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, jadi bagi manusia mungkin mustahil. Bangsa Israel itu jadi utuh 12 suku lagi. Dan kapan itu? Ya, bagaimana caranya? Tapi Tuhan punya cara. Ada satu saat nanti bahwa restorasi Israel itu pasti terjadi. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita mengenal ada istilah ya kesusahan Yakub. Nah, apa itu kesusahan Yakub? Dengan kaitannya dengan akhir zaman. Ya, ada masa kesusahan besar bagi bangsa Israel dan dinubuatkan oleh Yeremia sebagai waktu kesusahan Yakub, yakni masa mereka dikuasai oleh antikristus yang akan mengadakan perjanjian dengan Abaddon. Perhatikan ya, apa itu arti ya makna daripada istilah kesusahan Yakub? Malam hari ini kita mulai nangkep ya, mengerti bahwa nanti akan ada masa kesusahan besar bagi bangsa Israel. Sesuai yang dinubuatkan oleh Yeremia sebagai waktu yang disebut kesusahan Yakub. Yakni masa mereka, yakni bangsa Israel ya, yang hidup masih ya di dunia itu ya, dikuasai oleh antikristus yang akan mengadakan perjanjian dengan Abaddon. Ya, perjanjian dengan Abaddon. Nah, saudara, ayatnya Anda lihat di dalam Yeremia 30. Ini nubuatan daripada Yeremia tentang Israel tadi ya. Ayat 3 sampai ayat yang ke-37. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit, kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ya, nah saudara, Anda perhatikan ya, nanti pada akhir zaman ya, di mana bangsa Israel itu mengikat perjanjian dengan antikris. Sebenarnya di balik itu ada yang membackup ya, karena setelah pemerintahan antikris itu kan dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan dipimpin oleh Abaddon itu ya. Nah, disitulah saudara, ketika Abaddon itu mulai memerintah, suasananya mulai berubah ya. Sehingga saudara tadi katakan laki-laki itu seperti orang sakit melahirkan ya. Ketakutan, pucat pasi, ya, kegentaran luar biasa. Mereka takut, lari mereka semuanya, ya, dikejar-kejar tuh sama Abaddon, ya. Nah, tapi awalnya, ya, bangsa Israel itu yang mendukung antikris juga, ya. Jadi antikris itu sebelum kebongkar kedoknya, itu sebenarnya telah disepakati, ya toh, direstui juga, diizinkan oleh bangsa Israel. Sehingga boleh duduk di bait suci itu ya. Dan tokoh yang diidolakan yang menjadi antikris itu akhirnya bilang bukan orang luar. Ya, dari dalam. Enggak tahu itu siapa. Oleh karena itu antikris itu terkecoh. Karena apa? Sampai orang Israel itu terkecoh. Karena antikris sendiri ketika dia ya memerintah itu, dia enggak sekejam Abaddon itu. Nah, dia mencoba menyesatkan siapa saja yang bisa disesatkan. Ya, dia itu adalah serigala berbulu domba, betul ya? Pura-pura jadi kayak Yesus. Sehingga
orang Israel khususnya mengira bahwa antikris itu adalah Mesias, ya, penyelamat mereka. Wah, diagungkan, diandalkan. Padahal Mesiasnya sudah datang 2000 tahun yang lalu. Yang kita percaya sebagai Yesus itu, betul? Namun bangsa Israel enggak percaya. Nah, dia lebih percaya nanti antikris itu, saudara. Nah, lalu 3,5 tahun, ya, mau masuk 3,5 tahun kedua itu, perjanjian itu diteguhkan kembali. Ya, diteguhkan kembali. Nah, disinilah akhirnya dia harus ketemu dengan Abaddon. Ketika masa pemerintahan Abaddon itu, itulah disebut kesukaran atau kesusahan Yakub, gitu ya. Kesusahan Yakub. Sehingga dia harus lari kemana dia harus lari, ya, menghindar daripada ancaman atau siksaan yang dilakukan oleh Abaddon itu, ya. Matius 24 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan di sini, Matius 24 ayat 9 sampai ayat 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada sesudahnya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa nanti akan ada nabi-nabi palsu yang muncul, yang menyesatkan hingga kondisinya akan berubah, kasih menjadi dingin. Ya, mereka akan menyerahkan sesamanya, ya, demi nyawanya sendiri dan sebagainya. Nah, saudara, tadi dikatakan bahwa mereka mengikat perjanjian itu ditulis dalam Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia. Maupun kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya. Kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan di dalam dusta kami menyembunyikan diri. Ya, nah, saudara, Daniel 9 ayat 27, ini sama. Raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat. Sebenarnya bukan membuat perjanjian itu menjadi berat, ya, tapi meneguhkan perjanjian itu bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu, ya. Nah, saudara, jadi bangsa Israel itu pernah mengikat, ya, suatu perjanjian, ya. Dikatakan dalam Yesaya 28:15, ya. Ini pengakuannya sendiri. Kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Saudara, Anda tahu siapa sih maut itu? Roh maut, ya. Pada pelajaran pertama, ya, bab 81 yang kita bahas tentang roh maut, di sini kita sudah tahu siapa sebenarnya roh maut itu. Roh maut itu tak lain tak bukan adalah Abaddon. Padahal, saudara, yang dihadapi kala itu ketika mereka mengikat perjanjiannya bukan dengan Abaddon, tapi dengan antikris, ya, dengan antikris. Nah, tapi kita tahu, ya, antara antikris, Lucifer, Abaddon itu sebenarnya satu paket. Ada kelanjutannya. Mengikat perjanjian dengan antikris sebenarnya juga sama halnya mengikat perjanjian dengan Abaddon itu. Nah, dengan liciknya, saudara, antikris itu pura-pura baik sebelumnya, ya. Tapi setelah 3,5 tahun dia memerintah dan masanya habis, ya. Sebelum tongkat estafet ini diberikan kepada Abaddon, nah disinilah antikris mengingkari isi perjanjiannya. Salah satunya apa? Bahwa penyembahan
tidak boleh ditujukan kepada Yahweh. Bangsa Israel harus menyembah yang di atas saya ini. Ditunjuklah yang di atasnya. Ternyata sudah ada yang nongkrong. Siapa yang nongkrong itu? Si mata satu itu, ya. Nah, si Dajjal, Kiang Bloong, Abaddon, Apollyon sudah di situ. Mereka ketakutan. Wah, ternyata gua dibohongin, gitu ya. Gua ditipu. Sudah mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dengan antikris itu ya. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini ya. Perjanjian dengan maut. Nah, sebenarnya Anda lihat keberanian dari mana bangsa Israel itu akhirnya bisa membangun bait suci kembali, coba Anda lihat. Untuk mempersiapkan ya supaya antikris nantinya bisa bertahta di situ. Membangun bait suci itu hal yang mustahil, bukan? Karena harus dibangun di atas masjid. Yang sekarang menjadi sebuah ikon di sana. Ketika dia harus bongkar itu semuanya, pasti saudara, negara-negara muslim di sekitarnya itu nggak bisa terima. Pasti marah besar, betul ya? Ya, pasti marah besar. Tapi tadi dikatakan, ya, walaupun cemeti berdetar-detar, gua tidak takut. Wah, Anda perhatikan ya? Walaupun cemeti berdetar-detar, bangsa-bangsa mengelilinginya tidak takut. Gitu. Kenapa dia tidak takut? Karena dia di backup oleh roh maut. Jadi ketika mengadakan perjanjian dengan maut itu, rasa takutnya hilang. You know? Rasa takutnya hilang. Kalau Anda lihat sekarang ya, kondisi bangsa Israel sekarang dalam peperangan tuh, wah itu kadang-kadang keberaniannya luar biasa. Ya, ini belum, saya bilang, dia belum mengikat sebuah perjanjian itu, belum, ya, belum karena apa? Tokohnya belum ada, ya, belum resmi di situ itu. Nah, itu memang karakter yang dibutuhkan nanti pemimpin-pemimpin di Israel itu model-model yang begitu itu, ya. Jadi orang-orang yang mengkeras kepala batu gitu, ya. Pokoknya, gitu. Pokoknya nggak peduli itu sudah kalau macam diserang sana sini, gua maunya begini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sudah, kadang-kadang kan Anda melihat kondisinya seperti ini kok begitu ya, ya. Nah, memang kalau kita hubungkan dengan nanti, saudara, kita lihat bagaimana dia bisa membangun bait suci itu. Dibutuhkan orang yang tegar seperti itu juga, ya. Apalagi di backup dengan roh maut, dia nggak takut mati. Bayangin saudara, ya akhirnya apa? Dua masjid itu roboh. Gitu. Lalu dengan cepat sekarang, ya sekarang kan gampang tuh orang membangun, ya sekarang teknologi canggih, membangun bait suci kadang nggak butuh 1 bulan, ya dulu zaman COVID itu di Cina bangun rumah sakit 1 hari jadi. ya sistem countdown gitu ya. Wah, jadi sudah dipersiapkan semuanya, tinggal pasang aja scroll jadi semuanya. Wah, dengan cepat itu bisa terjadi, ya. Nah, ada juga yang ngomong gitu ya, sudah dibangun di bawah tanah. Nanti tinggal diangkat secara hidrolik gitu ya, tinggal muncul aja nih. Cuit. Liang atas roboh, gitu, baru muncul bangunan bait sucinya yang di sana gitu. Wah, dengan cepat. Ya ada yang cerita seperti itu, ya. Nah, kemarin ada ibu dari Amerika yang kesaksian, dia bilang Amerika sudah mengirim lembu emas, lembu merah ke sana untuk persiapan, ya, yang akan disembelih di situ nanti untuk mengesahkan, ya, pendirian bait suci itu, ya. Nah, saudara, kita lihat Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat 19. Ya. Matius 24 ayat 15 sampai 19. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya.
Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, ya. Lompat ayat 21 sampai 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi selama awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekarang sekiranya waktunya tidak dipersingkat, perhatikan ya. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, saudara, ini prolognya ya, sebelum perang Armageddon tadi itu. Nah, sekarang kita masuk perang Armageddonnya. Pemegang peran utama dari perang ini adalah Raja Gog dari tanah Magog, yakni negeri Rusia yang beribu kota di Mesek atau Moskow, dan bangsa Tibereni yang tinggal di sebelah barat Moskow adalah keturunan Tubal. Namun tentara Rusia ini dengan segala sekutunya akan dihabisi di bukit-bukit Israel oleh Tuhan. Bangkai ada di mana-mana dan darah mengalir setinggi kekang kuda. Bangsa-bangsa lain dari negeri selatan dan timur juga akan bertemu di Megiddo dan berperang di sana. Nah, saudara, kita lihat ya, mereka ini personilnya ya, kira-kira tadi dikatakan bahwa bangsa Tibereni yang tinggal sebelah barat Moskow itu ya, dikatakan keturunan Tubal ya. Siapa itu Tubal ya? Nah, dalam Kejadian 10 kalau Anda lihat ayat 1 sampai 2. Inilah keturunan Sem, ya, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ya, saudara kalau lihat tadi ya dari penjelasan ini ya bahwa ibu kota Mesek, ada kata Mesek, Gog, Magog tadi kalau dihubungkan dengan Kejadian 10 ayat 1 sampai 2 ini, ternyata Nuh itu ya. Nah, setelah air bah itu lahir anak-anak laki bagi mereka dari keturunan Yafet ya. Itu ada Gomer ya, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek ya, dan Tiras itu. Nah, kalau Yeskiel 38 ayat 2 sampai 3 ya, di situ katakan, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dan bernubuatlah melawan dia dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu. Hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Ya, saudara. Jadi peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman nanti itu ternyata ya sudah ada nama-nama sebelumnya ya dari keturunan Nuh ini, lalu nubuatan daripada Yeskiel juga tentang permusuhan antara Allah dengan satu bangsa yang namanya Gog ya, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal itu telah disebutkan ya. Nah, lihat juga Yeskiel 39 ayat 1 sampai 9. Dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Lihat aku akan menjadi lawanmu, hei Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kamu sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Ya, disuruh bernubuat melawan Gog itu ya. Nah, terus ayat 4, 6. Di atas gunung-gunung Israel, engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu.
beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya. Jadi tentang peperangan itu sudah dinubuatkan. Ya. Supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Artinya apa? Tuhan berperkara. Nah musuhnya nanti itu adalah, lawan mereka adalah pasukannya Tuhan Yesus tadi itu ya. Nah Daniel pasal 11 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman, raja negeri selatan akan berperang dengan dia. Dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Tadi dikatakan jumlahnya mereka itu tentaranya 200 juta. Nah, Daniel menubuatkan ini seperti air bah menggenangi ya kapal-kapal dengan orang-orang berkudanya itu. Ya, pasukan berkuda mereka kurang lebih 2 juta orang itu. Nah, kembali kepada nubuatan Yeskiel. Yeskiel 39 ya. Ayat 7 sampai 10. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar busur dan panah tongkat memukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan, sebab mereka akan menyalakan api dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 11. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel. Di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur, menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua kalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah kalayak ramai Gog. Ya, nah, saudara, tentang peperangan itu sudah dinubuatkan, ya, alur ceritanya nanti itu. Walaupun mereka mempersiapkan begitu luar biasa, ya, dengan sistem teknologi yang canggih, ya, ada yang menafsirkan mungkin itu perang nuklir dan sebagainya. Tapi kita lihat, saudara, kemenangan tetap ada di pihak Tuhan. Ya, pasukan Tuhan Yesus itu meringkus, membinasakan mereka semuanya. Memang ini peperangan sangat dahsyat sekali, saudara. Kematian di mana-mana, ya, kebencian terjadi, orang menyerahkan satu dengan yang lainnya, ya, kondisinya pasti luar biasa lah, nggak kondusif gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang ketinggalan, ya, ketika akhir dari masa 7 tahun kesukaran itu terjadi, di mana perang Armageddon itu mulai dilakukan. Wah, itu suasananya, saudara. Hari ini saja, saudara, ya, kalau Anda mendengar tentang deru perang itu udah mencekam ya. Nggak usah perang lah, ya. Ada kerusuhan aja lah gitu ya. Demo gitu ya, yang sudah anarkis gitu segala macam. Anda pasti bilang sama anak-anak, jangan keluar. Di rumah semua gitu ya. Yang di luar cepat pulang gitu ya. Ya, karena apa? Wah, sudah. Saya ingat sudah waktu kerusuhan 997 ya, gitu. Wah, 98 ya, 98 gitu. Itu benar-benar saya baru naik Metro Mini ya dari kota mau ke Citra Garden. Ya, ke Citra Garden ditanya. Itu pas hari ada persekutuan doa, ya, persekutuan doa di rumahnya Pak Leodi, ya, Ibu Karisa, ya.
Nah, saya ingat banget karena malam itu kita nggak bisa pulang, lalu nginep rame-rame di rumah beliau itu, ya. Dan besoknya, wah, karena dulu waktu masih calon istri saya sih gitu ya, sekarang udah istri saya gitu ya, harus kerja, harus pulang, harus cari orang tuanya, dia naik gojek, naik ojek, aku pakai pakai kerudung, harus ulang, pagi-pagi gitu macam itu. Pokoknya itu benar-benar suasananya, ya. Saya lompat ya dari Metro Mini itu, saya jalan tuh sampai ke dekatnya apa itu ya, udah hampir hampir pesing sana itu. Ya, dari depan Trisakti itu. Karena awalnya ada di situ. Nah, pas naik Metro Mini di situ. Ya, saya lari udah. Ya. Lalu dapat infonya ini dan itu, wah mencekam sekali gitu ya. Ya, itu contoh aja nih. Baru kondisi seperti itu. Bayangin saudara nih, ini benar-benar persiapannya begitu luar biasa nih. Ya. Dan peperangan ini kayaknya sudah mendunia sifatnya. Karena bangsa-bangsa mendukung sampai 200 juta itu keluar bareng seperti lautan manusia. Ya, dengan kereta kudanya dan sebagainya. Sangat-sangat luar biasa. Mencekam peperangan yang besar sekali. Ya. Nah, tapi apakah betul itu nanti semua pakai kuda atau gimana? Sekarang kan zamannya sudah modern ya. Pakai kuda nih kalau dari mana ke Timur Tengah ke Lumajang kapan nyampainya gitu ya. Nah, pasti enggak seperti itu ya. Ini gambaran saja. Kalau dulu orang kendaraannya paling hebat itu kan unta gitu ya. Nah, keledai muda yang belum pernah ditunggangi itu kayak baby band new series gitu ya. Wah, gitu ya. Nah, Yesus pernah mau dimuliakan kan? Nah, dimuliakan di Yerusalem, lalu dia suruh ambil kendaraan kan? Nah, di kampung seberang itu apa? Keledai muda yang belum ditunggangin kan? Nah, new series tuh. Yesus yang enreyen. Lalu Hosana, pakai raja dan sebagainya. Nah, dulu memang kendaraannya adalah binatang ya. Lalu sekarang mungkin nanti itu pesawat sudah ya. Pesawat olang-alik, wow pesawat perang itu keluar simpang siur. Dengan cepat sudah, gitu. Melalang buana itu, deru perang di mana-mana, bom mungkin ya, meledak di mana-mana. Kalau disebut perang nuklir, ya orang yang menghirup udara di situ langsung keracunan dan sebagainya, bisa langsung mati. Ya, suasananya sangat nggak kondusif. Nah, jangan sampai deh. Kita nggak rapture, you know? Jadi saya kadang-kadang berpikir kalau ada orang-orang yang dengan gagah bilang ya bahwa pengangkatan itu setelah akhir kesusahan besar. Artinya mereka ketemu dengan perang itu. Ya, dengan perang itu. Ya. Kalau yang di pertengahan sih dia nggak ketemu dengan perang ini. Sebelum Abaddon muncul, dia udah diangkat katanya gitu. Tapi saya lebih memilih sebelum Antikris. Ya. Karena apa? Saya kandidat sebagai pengantin Kristus, gitu ya, ikut pesta, ya, perjamuan kawin anak domba yang ada di sana. Itu opsi, itu pilihan bagi bapak saudara. Jadi kalau ada orang bilang bahwa pengangkatan itu sebelum, pertengahan, dan sesudahnya, itu iman mereka. Anda nggak usah marah dengan mereka yang memilih, ya, bahwa pengangkatan itu di tengah-tengah kesukaran itu, 7 tahun itu. Kalau mereka memilih di akhir kesukaran 7 tahun itu, ya biarin. Ya, saya memilih sebelumnya, mereka juga nggak boleh marah sama saya. Itu iman saya, gitu ya. Saya tetap baik dengan orang-orang yang masih berpaham bahwa pengangkatan itu pertengahan dan akhirnya. Ya, saya nggak menjadi musuh mereka, tidak. Saya tetap baik sama mereka. Saya kadang masih diundang di kelompok mereka juga. Tapi saya nggak singgung-singgung tentang pengangkatan. Karena apa? Beda paham. Nah, Anda lihat saudara ya, kemarin bicara tentang Abaddon udah ngeri. Kesusahan, siksaan yang begitu luar biasa. Kata firman Tuhan. Nanti ya, kondisi peperangan itu juga sangat-sangat dahsyat. Karena persiapannya begitu luar biasa. Semua yang ada dikeluarkan, sampai 4 malaikat yang ada di Efrat pun dilibatkan, saudara. Ya, itu artinya apa? Mereka habis-habisan, ya, dalam persiapan ini untuk apa? Untuk melawan
Karena Tuhan Yesus datang dengan pasukannya untuk membinasakan mereka. Ya, nah saudara, peperangan terjadi begitu. Dahsyat ya, Wahyu 14 ayat yang ke-17 sekarang. Lihat, ini peristiwanya nanti ya kalau kita Wahyu, kalau tadi nubuat-nubuatannya ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu nih Yeskiel 39, 17, 19. Dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah, katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas, berkumpullah kamu. Dan datanglah berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Daging para pahlawan akan kamu makan dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan, dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan ya. Yang pesta burung-burung dan binatang buas. Kenapa? Begitu banyak orang yang akan gugur mati di situ itu. Ya, nah, saudara, sekarang perhatikan Wahyu 14 ayat 17. Kemudian seorang malaikat lain keluar dari bait suci, yang di surga juga padanya ada sebilah sabit tajam. Seorang malaikat yang lain lagi datang dari Misbah, ia berkuasa atas api. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam gilingan besar, yaitu murka Allah. Buah-buah anggur itu digiling di luar kota, dan dari gilingan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Ya, nah saudara, itu ibaratnya tuaian katanya, tapi bukan tuaian jiwa-jiwa. Malaikat mengayunkan sabit di situ. Nah, di mana orang-orang itu mungkin dia saling bunuh, saling potong, atau pisaunya kena diri sendiri, ya, dan sebagainya. Sampai dikatakan tadi, ya, selain burung-burung, binatang buas pesta, darah itu sampai seleher kekang kuda itu, dan jauhnya sampai 200 mil. Ya, 200 mil. Wah, saudara, itu kolam ya, tapi isinya darah semua itu ya. Ya, darah daripada 200 juta orang yang mati di situ itu. Nah, ini menggenapi apa yang pernah Tuhan Yesus katakan juga dalam Wahyu pasal Matius ya. Matius pasal 24 ayat 28. Di mana ada bangkai ya. Di situ burung nasar berkerumun ya. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Mereka pesta nih ya. Banyak bangkai-bangkai di situ. Zakaria 4:1-3. Sesungguhnya akan datang ya, hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki. Ya. Dan perempuan-perempuan akan ditiduri setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan lenyap dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ya, ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzziah, Raja Yehuda.
Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus nanti bersama pasukannya akan berperang dengan Antikris, Abaddon, dan Lucifer itu ya, semua antek-antek nabi-nabi palsu semua, dan tentara-tentara 200 juta itu yang dikerahkan. Di sini ya, kita lihat di situ Tuhan baru menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sehingga bukit itu pecah, ya, terbelah menjadi dua. Nah, lalu bergeser, ya, lalu ada spare ruangan itu, wah, bergeser ke kiri ke kanan itu. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengangkat jemaatnya, rapture terjadi. Yesusnya belum menyentuh tanah, belum menyentuh bumi. Dia hanya ada di awan-awan, ya, sebagai magnet itu. Dia nyedot siapa yang bisa ditarik. Nah, yang nggak ada ikatan, yang enteng, itu nanti yang kesedot nih, di rapture tuh. Tapi kedatangannya lagi nih ya, ketika menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun itu dia bawa pasukan. Ya, bawa pasukan untuk menghancurkan pasukan-pasukan yang telah dipersiapkan oleh ya Antikris tadi itu, Lucifer dan Abaddon itu, ya. Oke, Saudara, sekarang ayat 12 sampai 13, ya. Nah, banyak ayat yang memberitahu kepada kita sehingga kita tahu tentang apa saja yang akan terjadi ya pada saat perang Armageddon itu. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Ya, ini diprediksi sudah perang nuklir itu di sini nih. Ya, yang orang punya alasan bahwa itu nanti akan terjadi perang nuklir, ya. Nah, dari penjelasan yang ada di dalam Zakaria 14 ayat 12, ya, di sini tadi katakan, ya, daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Jadi belum mati, tapi udah busuk. Nah, karena menghirup tadi itu ya. Udara yang ya karena perang nuklir itu dan sebagainya. Ya, ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, ya mungkin ada betulnya kalau kita lihat teknologi semakin canggih. Hari-hari ini kan masih dilarang. Ya, kalau perang gini nggak boleh pakai nuklir. Nah, nanti ada sanksinya gitu kalau boleh pakai bom tapi nggak boleh pakai nuklir ini ya. Nah, mereka pada takut nih dengan negara-negara yang punya nuklir ya, kayak Korea Utara punya nuklir itu. Nah, mereka takut ya nanti bisa melepaskan itu senjata nuklirnya. Ya, banyak nih negara-negara yang punya tapi nggak boleh dipakai dalam peperangan. Ya, bom boleh. Ya zaman dulu, zamannya kan Arok nggak ada bom udah. Yang ada cuma keris empu gandring. Nah, ya, harus deket-deket dulu baru ditusuk. Kalau sekarang dari jarak jauh saja nih sambil tiduran gini pencet tombol dis gitu ya. Nah, nangkisnya juga begitu. Kalau dulu pakai apa namanya? Pakai tameng gitu, pakai perisai gitu. Sekarang enggak, pakai drone. Dis gitu ya. Ada deh kalau lihat saya dengar-dengar peperang sekarang kan lucu-lucu gitu ya. Ya. Jadi mereka dia kasih apa? Serangan seperti itu, nanti ditangkis gitu ya, lalu meledak di atas gitu. Gitu. Nah, nanti saudara, itu yang canggih-canggih, gitu. Yang bahaya belum nih. Gitu. Nah sekarang kalau nuklir, asapnya gitu, gimana nangkisnya? Terus kalau dihembuskan, cus gitu, keracunan semuanya ini. Ya, sehingga tadi dikatakan masih berdiri, mata mereka menjadi busuk, lekuknya, lidah mereka juga busuk dalam mulut mereka. Nah, mungkin bisa menjadi dasar ya, bahwa akan terjadi perang nuklir pada waktu nanti ya masa perang Armageddon itu ya. Oke, saudara ya. Jadi mereka bikin nuklir mungkin untuk persiapan perang nanti kali ya. Zakaria ya pasal 14 15. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu.
Dan dikumpulkanlah harta benda segala mereka. Ya, dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Itulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bakal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan itu. Ya, nah saudara, itu gambaran ya, yang menurut Alkitab kondisi perangnya seperti itu. Ya, saya nggak cerita mengandai-andai gitu, yang gimana kalau saya cuma ada contoh-contoh yang hari ini terjadi. Nah nanti itu bisa membuat kita bayangkan. Ya, tadi mungkin senjata nuklir yang nggak boleh digunakan tuh mungkin dibuat untuk hari itu, ya saya nggak ngerti. Mungkin bisa juga terjadi. Karena ada ayat tadi itu, ya mereka masih berdiri, lalu membusuk matanya gitu ya, dan sebagainya. Nah itu mungkin kena radiasi daripada nuklir itu juga bisa. Nah, saudara, setelah itu ya, terus mereka dipenjarakan ya selama 1000 tahun. Ya, lalu diberi kesempatan untuk keluar sebentar. Ya, nah setelah itu mereka melakukan penyesatan. Siapa saja yang bisa disesatkan karena mereka tahu waktunya sangat singkat. Ya, tapi akhirnya ya anak domba itu dengan pasukannya meringkus mereka, ya, untuk apa? Untuk dibuang. Terakhirnya mereka ke Gehenna, ya, pembuangan TPA, tempat pembuangan akhir. Itulah pertama kali neraka dibuka. Karena apa? Bosnya baru masuk beserta pengikut-pengikutnya. Ya, beserta pengikut-pengikutnya. Nah, saudara, bagaimana dengan nasib orang-orang nih, ya, yang terselamatkan, ya, setelah peristiwa-peristiwa antikris dan sebagainya. Nah, apakah mereka nanti boleh melanjutkan ke babak berikutnya, masuk ke langit baru, bumi baru atau tidak? Untuk orang-orang yang ketinggalan, ya, mereka nanti ya, akan diadili ya, oleh Tuhan. Ya. Ada pengadilan bangsa-bangsa, ya, pengadilan bangsa-bangsa. Nah, apa itu pengadilan bangsa-bangsa? Menjelang kerajaan 1000 tahun, Tuhan akan mengadakan penghakiman bangsa-bangsa dibantu oleh semua orang kudusnya. Berdasarkan perlakuan bangsa-bangsa itu terhadap orang-orang percaya di seluruh dunia. Apakah mereka membantu antikristus untuk memusuhi saudara-saudara Tuhan Yesus pada masa kesusahan besar itu, atau membantu mereka selama dalam aniaya dan di penjara. Ya. Nah, jadi nanti akan ada pengadilan bagi bangsa-bangsa. Saudara tahu ya, orang pilihan itu bukan bangsa. Gitu ya. Ingat, Anda perhatikan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Gitu ya, untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa ini. Ya. Jadi kita ini dipilih oleh Allah. Yang disebut bangsa-bangsa ini itu berbeda, ya. Bukan kita, ya, bukan kita. Pergilah, beritakanlah Injil, ya, ke seluruh bangsa, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Jadi ada dua kelompok. Satu disebut bangsa, satu disebut umat Allah. Kita ini umat Allah. Betul ya? Bukan bangsa-bangsa itu. Jadi pengertiannya ketika ya keadilan ya atau pengadilan bangsa-bangsa itu dibuka. Itu bukan untuk kita yang sudah rapture. Tapi untuk mereka yang masih ketinggalan selama di muka bumi. Untuk masuk ke babak berikutnya, masuk ke langit baru, bumi baru, mereka harus melalui screening lagi nih dalam pengadilan bangsa-bangsa itu. Nah, mereka diadili menurut perbuatannya. Ketika sidang pengadilan itu dibuka, ya, lalu malaikat membuka, di situ ada dua kitab. Kitab kehidupan dan kitab perbuatan baik. Ketika mengadili bangsa-bangsa, yang dibuka bukan buku kehidupan, bukan kitab kehidupan,
Yang dibuka adalah kitab perbuatan baik dan jahat. Nangkep ya? Kenapa? Buku kehidupannya nggak dibuka. Ngapain dibuka? Karena nama mereka nggak ada di situ. You know? Nama mereka nggak ada di situ. Bagaimana nama seseorang ada di dalam buku kehidupan? Coba. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, namamu tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Nangkep ya? Jadi siapa yang namanya tercatat dalam buku kehidupan? Yang nggak percaya kepada Yesus dan akhirnya tereliminasi, nggak ikut terangkat, nah namanya belum ada di sana. Nggak semua orang yang percaya Tuhan Yesus lahir baru ya. Ada yang lip service itu ya. Orang yang lip service itu namanya belum tercatat di sana. Yang serius ngaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menghidupinya nurut sama dia, baru namanya tercatat di sana. Yang cuman ngomong lahir baru tok, cuman formalitas, namanya nggak ada, buktinya ketinggalan, nanti masih diadili sebagai bangsa-bangsa menurut kitab perbuatan baik dan jahat. Amin. Nangkep ya? Jadi nggak dibuka. Nah, buku itu dibuka untuk absen kita. Gideon, ya saya ada. Maria Pospa, ya saya ada. Oh gitu ya. Nastiti, saya ada. Febo, ada. Langsung keluar dari Jati Bening, langsung ngacung tinggi-tinggi. Ya. Nah, siapa lagi? Roy Indras, ya langsung lari. Nah, makanya belajar lari. Nanti kalau dipanggil cepet nih, gitu. Nah, Min Pak Dokter. Gitu. Namanya kan sudah dicatat dalam buku kehidupan. Nanti waktu di absen langsung ku jawab, ya saya. Amin. Nah yang namanya nggak tercatat dalam buku itu, nah nanti mengalami screening berikutnya di pengadilan bangsa-bangsa. Amin. Nah saudara tadi dikatakan apa di sini? Ya. Nah. Berdasarkan perlakuan bangsa-bangsa itu terhadap orang percaya di dunia. Ya, apakah mereka membantu antikris untuk memusuhi saudara-saudara Tuhan Yesus? Nah, di sini ada kata saudara Tuhan Yesus. Pertanyaannya, siapakah saudara-saudara Tuhan Yesus itu? Ya, siapa saudaranya Tuhan Yesus? Saudaranya Tuhan Yesus ialah mereka yang memiliki Roh Kristus di dalamnya. Walaupun mereka tidak ikut terangkat karena masih berat ke bumi pada waktu pengangkatan. Ya, ya, pada waktu pengangkatan. Nah, saudara, saudaranya Tuhan Yesus. Ya, saudaranya Tuhan Yesus itu siapa? Yesus ketika di muka bumi, dia lahir di Israel. Ketika dia jalan di muka bumi selama 3,5 tahun, 33,5 tahun, dia disebut warga negara Yahudi. Yesus itu orang Yahudi. Nah, dasar penghakiman, pengadilan di bangsa-bangsa ini, dilihat apakah orang-orang itu menolong saudaranya Yesus atau tidak. Menolong orang Yahudi atau tidak. Itu loh. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu dikejar-kejar, kalau Alkitab pakai istilah orang Galilea, itu ya, yang lari ke Bukit Petra itu, dikejar-kejar itu, apakah orang-orang sekitar itu terus ketemu antikris, tuh orangnya tuh, gitu. Ngasih tahu atau mungkin sini, ngumpet sini, gitu ya. Nah, membantu, menolong atau malah memusuhinya. Nah, di sini kita lihat nih, ya, dasarnya di situ ini. Untuk bangsa-bangsa itu ya. Nah, lalu mereka nanti di depan pengadilan bangsa-bangsa ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, yang satu disebut kelompok kambing
dan yang satu disebut kelompok domba. Ya, nah pertanyaannya, siapa gulungan kambing itu? Gulungan kambing ialah mereka yang membenci saudara-saudara Tuhan Yesus dan sering mengutuki mereka dan memusuhi mereka. Yang membantu antikris mengejar saudara-saudara Tuhan baik golongan Yahudi maupun bukan Yahudi. Saat itu habislah gulungan ini dan langsung dibuang ke dalam api yang kekal. Nah, ayatnya Matius pasal 25 ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Nah, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, ya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Lalu kelompok domba ini nanya, ya, ayat 39 sampai 40-nya katakan gini. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Nah, saudara, terus ya, ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, saudara, banyak khotbah ya tentang kambing domba itu diartikan sebagai orang percaya hari ini. Siapa yang pernah dengar khotbah gitu, saudara? Ya, Anda kambing atau domba? Kalau Anda ditanya gitu, Anda jawab apa? Saya bukan kambing, saya bukan domba. Saya anak Allah, amin. Nangkap ya? Jadi jangan pernah setuju. Selesai datengin Pak Pendetanya, Pak, sorry. Saya tadi waktu Bapak tanya kambing domba, saya bukan itu. Saya anak Allah, amin. Gak usah ngeledek gitu loh. Maksudnya Anda ngomong, gitu. Gini loh Pak, saya pernah dengar. Gitu. Kalau pengen tahu tanya Pak Gideon. Bolehlah gitu ya, untuk bagi info. Karena apa? Selama ini banyak hamba-hamba Tuhan khotbah tentang kambing domba itu ya. Itu artinya seperti ini. Kita orang percaya, Saudara. Kita ini kambing dan domba, makanya jangan pakai tanduk. Ya. Siapa yang pakai tanduk? Gitu ya. Makanya jadilah domba yang baik-baik, ngembek, gitu ya. Wah, gitu ya. Saya dulu juga khotbah gitu ya. Nah, kambing ngembek-embek, kucing meong-meong gitu ya. Nah, kodok teblung ya. Nah, ya. Nah, jadi kambing dan domba itu bukan sebutan untuk orang percaya. Untuk sebutan orang percaya, Yohanes 1 ayat 12 ayatnya. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu adalah disebut anak Allah. Amin. Bukan kambing, bukan domba. Nangkep ya? Jadi kambing domba untuk siapa? Untuk bangsa-bangsa. Dan itu nanti baru berlaku ketika pengadilan bangsa-bangsa itu dibuka. Baru ada sebutan. Yang ini kambing, yang ini domba. Ya. Bagi yang domba, kenapa? Nah, karena kamu sudah terbukti menolong saudaraku. Si kambing enggak. Akhirnya dilempar juga ya ke neraka. Udah. Jadi si domba ini boleh ikut masuk ke babak berikutnya. Ke langit baru
bumi baru. Tuh ya. Nah nanti urusan langit baru, bumi baru kita akan bahas lagi. Apakah semua yang di langit baru, bumi baru itu nanti akan jadi orang yang terhormat, mulia dan sebagainya. Ada yang jadi rakyat jelata. You know? Tapi ada juga yang diprioritaskan, terpilih untuk masuk Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Ya. Nah, langit lama, bumi lama itu harus dilenyapkan. Karena apa? Sudah kondisinya nggak layak pakai ceritanya. Diganti lagi dengan yang baru. Tapi ada sasaran, targetnya. Betul? Targetnya. Nah, racunnya bumi itu memang sudah nggak ada. Di sana nggak ada lagi nih, orang berdosa nggak ada lagi. Kenapa? Iblis sudah ada di tempat yang lain. Betul? Di penjara di sana. Nah, kalau ada orang melakukan salah gitu, nggak disebut salah itu, lalai, you know, lalai saja, gitu ya. Nah, ada pertumbuhan, perbaikan, situasinya pasti berbeda, ya. Nggak ada lagi ancaman hukum Taurat, ini dan itu dan sebagainya. Oke, Bapak Saudara, ya, malam hari ini kita sudah selesaikan tentang perang Harmagedon, ya. Mungkin Bapak Saudara berpikir, wah kok nggak seru ya perangnya, gitu. Nah, memang belum mulai kok ya. Kalau pengen seru ya ikut aja nanti perang ya. Nah paling tidak ya ada Alkitab sudah bilang begini. Nah ayo ya kita persiapkan diri. Perangnya begitu dahsyat. Jangan Anda ikut di situ nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.